Halo anak-anak semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pada subtema yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah anak-anak, pada awalnya tumbuhan berukuran kecil. Dengan perawatan yang baik, maka tumbuhan makin besar. Setelah tiba waktunya, tumbuhan mulai berbunga. Pada tanaman tertentu, bunga berubah menjadi buah. Anak-anak, pada dasarnya perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Nah anak-anak, sekarang mari kita lihat contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya adalah sebagai berikut. Ada spora, umbi, dan geragi. Masih banyak beberapa contoh lain tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami ya. Ada tunas dan rhizoma. Tapi di sini Pak Fansi mengambil beberapa contoh, diantaranya adalah spora, umbi, dan geragi. Sekarang mari kita lihat apa itu spora. Perhatikan anak panahnya ya. Spora merupakan bintik-bintik hitam pada bagian bawah tanaman paku. Spora adalah alat perkembangbiakan. Jadi spora merupakan adalah alat perkembangbiakan ya. Spora ini terdapat pada bagian bawah tanaman paku. Bukan hanya terdapat pada tanaman paku ya. Spora juga terdapat pada tanaman lumut ya. Jadi spora juga terdapat pada tanaman lumut. Lalu yang berikut, mari kita lihat tentang umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang mengembung dan tertanam dalam tanah. Jadi umbi adalah bagian tanaman yang mengembung dan tertanam dalam tanah. Nah, umbi ini anak-anak terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nanti Pak Fansi akan jelaskan lebih detail ya. Selanjutnya kita lihat tentang geragi. Geragi atau stolan adalah bagian batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan baru dapat tumbuh akar dan tunas. Jadi grogi atau stolan adalah bagian batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan baru dapat tumbuh akar dan tunas. Contoh tanamannya adalah stroberi ya. Itu adalah geragi. Nah, kita lanjut tentang umbi tadi ya. Jadi umbi ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Nah, sekarang kita lihat umbi batang. Contohnya adalah kentang ya. Umbi batang contohnya adalah kentang. Nah, ini umbi batang contohnya kentang. Sedangkan umbi akar contohnya adalah singkong. Nah, Pak, kalau umbi lapis tadi apa ya kira-kira? Umbi lapis itu tadi contohnya adalah bawang merah ya. Contohnya adalah bawang merah. Itu tadi tentang umbi ya. Jadi tadi beberapa jenis tanaman yang melakukan perkembangbiakan vegetatif alami ya. Nah anak-anak, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Anak-anak, perkembangan vegetatif buatan ini terjadi karena bantuan manusia ya. Perkembangbiakan ini dapat dilakukan dengan cara stek, mencangkok, merunduk, dan mengenten. Yang pertama kita lihat dengan cara stek, dan contoh tumbuhan yang dapat dilakukan dengan cara stek misalnya adalah
tanaman singkong ya. Jadi contoh tanaman yang dapat dilakukan dengan cara stek misalnya tanaman singkong. Nanti bukan hanya tanaman singkong ya. Jadi anak-anak, stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Misalnya potongan batang, tangkai, daun atau pucuk. Jadi contoh tanamannya adalah tanaman singkong, juga tanaman tebu. Nah, bagaimana cara untuk melakukannya? Cara melakukan stek adalah pertama kita akan memotong terlebih dahulu batang pada singkong atau tebu. Kira-kira panjangnya 5 cm ya, kira-kira segitu panjangnya ya anak-anak. Lalu kemudian potongan batang singkong atau tebu yang sudah kita potong kita akan tancapkan ke dalam tanah. Nah, itu dengan cara stek ya anak-anak dan contoh tanamannya. Lalu selanjutnya adalah dengan cara cangkok atau mencangkok. Nah, anak-anak, cara cangkok atau mencangkok ini hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Misalnya pada tumbuhan jambu, jeruk, dan mangga. Ya, itu contoh tumbuhannya atau tanaman yang dapat dilakukan dengan cara cangkok. Sekarang mari kita lihat model mencangkoknya seperti apa ya. Nah, ini dia model pencangkokannya. Nah, bagaimana cara melakukan pencangkokan atau mencangkok? Nah, cara melakukan cangkok, pertama kita akan membersihkan kulit dari batangnya. Kira-kira yang dibersihkan itu sekitar 5 cm panjangnya. Nah, setelah kita sudah membersihkan kulit, setelah kita membersihkan kulitnya, kita akan menutup dengan tanah yang subur. Lalu kemudian dibungkus pakai plastik atau sabut kelapa. Nah, anak-anak, itu dengan cara mencangkok ya. Lalu selanjutnya adalah dengan cara merunduk. Nah, cara ini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah. Kita lihat contoh gambarnya. Nah, ini model gambarnya ya anak-anak. Jadi merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah. Kemudian kita menimbunnya ya. Jadi itu cara merunduk. Nah, kira-kira contoh tanamannya apa ya, Pak? Nah, contoh tanamannya adalah tebu dan apel ya. Itu contoh tanaman yang bisa dilakukan dengan cara merunduk. Lalu selanjutnya adalah dengan cara mengenten. Nah, anak-anak, mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Ini dia contoh gambarnya. Ya, ini contoh mengenten ya anak-anak. Jadi, mengenten atau menyambung merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Misalnya ini pada tanaman tomat ya, misalnya pada tanaman tomat. Jadi mengenten ini bertujuan untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat yang lebih baik. Nah, anak-anak, itu tadi perkembangbiakan vegetatif buatan ya, dan juga beberapa contoh tumbuhan vegetatif buatan. Lalu selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif. Nah, anak-anak, alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Jadi, jika salah satu bagian bunga tidak ada, itu dinamakan bunga tidak lengkap ya. Tapi bagaimana jika sebaliknya? Nah, jika sebaliknya bunganya lengkap, maka disebut bunga lengkap atau bunga sempurna. Kalau bunga yang tidak lengkap disebut bunga tidak sempurna ya. Nah, anak-anak, bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Sekarang mari kita lihat contoh tumbuhan generatif. Misalnya ada jagung. Nah, ini ada
tumbuhan atau tanaman jagung ya. Lalu ada lagi tumbuhan atau tanaman kembang sepatu atau bunga sepatu. Nah, ini contoh tumbuhan generatif. Nah, di sini Pak Fansi akan menunjukkan bagian-bagian bunga. Nah, ini dia gambar-gambar bagian bunga ya anak-anak. Ada tangkai bunga, kelopak, bakal buah, mahkota, tangkai sari, kepala sari, tangkai putik, dan kepala putik. Nah, ini dia bagian-bagian dari bunga ya anak-anak. Jadi perlu diingat lagi bahwa bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Nah anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan kalian untuk menimba ilmu pengetahuan. Jadi untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan ketemu lagi nanti pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.